Sebenarnya konsepnya bagus dan itu mungkin diperlukan oleh beberapa sekolah. Cuma ya nggak 10 juta. Malah ada juga yang kepengen bikin aplikasi sekolah untuk sekolahnya, begitu tanya fitur apa ya mas, nggak tahu gitu. Bahkan kita pernah deal aplikasi sekolah super apps juga. Sekolah ya? Sekolah. Tapi super apps, jadi dia emang agregator gitu. Itu hampir satu miliar. Layanan ID, digitalisasi industri. Mas Anggit, Yo, kamu kan programmer nih ya? ya. Ini di sekolahku tempatku kerja nih ya. Ini kan ada dana bos masuk nih. Kalau misalnya aku mau pakai dana bos itu buat bikin aplikasi, kira-kira oke nggak? Menurutku nggak oke. Kok bisa? Jadi dana bos itu emang besar. Tapi pasti kan dipotong-potong. Ini untuk alokasi untuk ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, nanti pada saat mau bikin aplikasi gitu, paling tersisa 5 juta, 10 juta. Dan itu kejadian. Kan emang nggak cukup 5 juta itu? Yuk nggak cukup. Kejadiannya gimana? Kejadian ya, beberapa bulan ini tuh banyak yang WA ke aku. Mas pengen bikin aplikasi untuk sekolah saya. Fiturnya mulai dari penerimaan siswa baru, SPP-nya diurus, absensinya ada di sana, hingga reporting siswanya juga ada di sana. Nanti integrasi dengan akun orang tuanya. Sebenarnya konsepnya bagus dan itu mungkin diperlukan oleh beberapa sekolah. Cuma ya nggak 10 juta. Lah emang kan ekspektasi orang kan nggak tahu kan aplikasi itu bikin berapa gitu. Itu, nah kalau aplikasi itu kan banyak orang atau banyak tim yang terlibat. Tidak hanya 1 orang 2 orang saja, ya minimal 3-4 orang lah minimal loh itu. Kalau di tempat kita kan 6 orang ya. 6 orang. Nah itu kan 1 orangnya aja sudah membawa value gaji yang nggak sedikit kan. Nah itu udah gaji 2 orang itu. Bahkan mungkin 1 orang gitu kan. Nah terus kalau misalnya mau bikin aplikasi sekolah gitu, baiknya gimana? Anggarannya gimana? Ya baiknya itu ada beberapa opsi. Yang pertama itu memang dari penganggaran beberapa tahun dikumpulin dulu nggak apa-apa, atau memang perlu ada investor eksternal. Kalau hanya dana bos kayaknya nggak cukup, atau dana bos pada saat dana bos itu turun nggak dialokasikan ke manapun, hanya fokus ke aplikasi. Nah itu bisa. Ini kan sesuai dengan visi misinya kepala sekolah masing-masing gitu kan. Nah itu yang nanti akan jadi opsi. Tapi apa urgensinya sekolah untuk segera digitalisasi jika budgetnya belum memadai? Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya apa? Misalnya ya, tidak ada guru atau staf yang expert di IT. Sedangkan aplikasi itu ketika maintenance kan membutuhkan 1 hingga 2 orang yang memanage. Satu minimal back end, yang satunya itu front end aplikasinya. Itu kan butuh tim kan. Jadi kalau hanya 1 orang kayaknya susah. Nah, ketika tidak punya expert yang di situ, itu terjadi error pada saat itu juga. Gimana coba? Ya kan? Udah habis 10 juta dengan nyari vendor-vendor yang lain dengan harga yang murah, pasti nemu gitu. Tapi bagaimana dengan maintenance-nya? Gitu. Nanti mereka hilang, nggak bisa dihubungi, terus dapat orang baru lagi untuk maintenance. Orang barunya bilang apa? Bikin baru aja. Ya idealnya terus gimana Mas kalau mau bikin aplikasi? Ya direncanakan dengan baik-baik, dengan penganggaran yang cukup, kemudian nanti anggaran pembuatan itu sendiri, anggaran alat itu sendiri. Alat itu apa? Domain per tahun, server per tahun, SSL per tahun itu kan. Atau misalnya memerlukan pihak ketiga, autentikasi, karena ada Firebase, ada Zenziva gitu kan. Misalnya terus nanti menggunakan penerimaan pembayaran, misalnya pakai robot mutasi, itu juga pihak ketiga yang berbayar. Atau mungkin email broadcast atau segala macamnya yang berbayar lah, itu juga perlu dihitung. Kemudian biaya maintenance yang berkala itu juga perlu dihitung. Jadi 3 aspek tadi, biaya pembuatan, biaya alat, dan biaya maintenance. 3 kesatuan ini perlu diperhatikan. Nggak bisa 10 juta. Nggak bisa ya? Berarti kalau 10 juta bener-bener nggak dapat apa-apa?
Kalau gini, kalau itu yang mengerjakan freelancer bisa. Tapi apakah ke depan di maintenance-nya itu mudah, infrastrukturnya berjalan dengan baik gitu kan? Yang sering kita dapat itu proyek yang sudah dikerjakan oleh freelancer lamanya mereka, terus dilimpahkan ke kita, lah kok gini codingannya gitu kan. Bahkan cenderung tidak menyerah terimakan dokumentasi coding. Jadi kita suruh milah-milah sendiri gitu kan. Kadang juga kalau misalnya paling kacau itu kan aplikasi, ketika aplikasinya itu nggak nyerah terimakan ke store-nya. Nah, sedangkan ketika mau upload ke Play Store harus menyertakan. Iya, betul. itu sering terjadi. Berarti kalau sekolah sebenarnya ada nggak sih urgensi untuk bikin aplikasi itu? Ya, sebenarnya sekolah mungkin kepengen ini ya, menunjukkan unique selling point-nya ke orang tua siswa sih. Mungkin ya, arah digitalisasinya ke sana. Tapi kalau misalkan dia arahnya itu lebih ke manajemen sekolah, itu saya rasa beli aplikasi yang sudah jadi, tidak perlu custom. Di Shopee pun banyak. Bahkan 500.000 pun dapat aplikasi gitu kan. Nah, tapi kebanyakan yang WA kemarin itu kepengennya custom. Nah, kalau kepengennya custom kan berarti memang membangun dari awal. Kita brainstorming desainnya, konsepnya. Betul. Ya kan, kemudian kita bangun desain hingga sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Malah ada juga yang kepengen bikin aplikasi sekolah untuk sekolahnya, begitu tanya fitur apa ya mas, nggak tahu gitu. Tapi budget nggak ada. Ya itu 10 juta itu paling nggak, 5-10 juta rata-rata dana bos. Gitu. Berarti memang sebaiknya kalau misalnya pengen buat aplikasi apalagi untuk sekolah, ya memang harus direncanakan dulu. Harus direncanakan dengan baik sih. Mungkin lebih baik juga melibatkan pihak eksternal atau pihak orang tua, dimasukkan SPP atau gimana, atau mungkin ada investor. Bisa juga menggunakan sistem yang sudah jadi gitu. Soalnya kan mungkin khawatirnya adalah sekarang aplikasi-aplikasi yang ingin dibuat itu ya hanya untuk gimmick, untuk menarik minat pendaftar gitu ya. Iya. Yang kecuali ya sekolah tersebut belum memiliki website profile, terus dia menganggarkan untuk membuat website profile, aku setuju ya. Karena pun kita sebagai orang tua, saya pun juga sebagai orang tua siswa, saya punya anak juga, itu ketika pengen mencari sekolah itu ya hal yang pertama kita lakukan mencari di Google informasinya seperti apa. Kebanyakan itu tidak diupdate informasinya. Jadi kita mau mencari informasi apa di websitenya sekolah-sekolah itu kebanyakan nggak update. Itu aja nggak diurusin. Masa mau ngurusin aplikasi? Apakah jalan? Ya berarti kan kalau ingin digitalisasi, hal pertama yang dilakukan adalah benahi dulu website profilnya dulu ya. Habis itu baru nanti kalau mau manajemen lain serah lah ya gitu. Iya, website profilnya kudu terupdate lah, kudu paling bagus terupdate gitu kan. Jadi ketika orang tua siswa melihat websitenya terkini, update beritanya baru kemarin gitu. Kalau yang sekolah-sekolah sekarang itu kebanyakan ke sosmednya. Sosmed ya. Nah, sedangkan sosmed kan tidak bisa tidak bisa menjadi sebuah katalog atau etalase seperti website yang tertata rapi gitu. Jadi itu sih yang menjadi keresahan kita. Jadi dari kemarin ya mohon maaf buat sekolah-sekolah yang kemarin kita tolak sih, karena memang anggaran segitu tuh sangat kurang. Kalaupun dipaksakan, takutnya itu malah besok nggak dipakai aplikasinya karena banyak error. Gitu. Berarti untuk sekolah-sekolah fokuskan ke website company profile, website sekolahnya dulu, update yang benar, baik dan benar. Jangan menggunakan dana bos untuk bikin aplikasi karena itu justru tidak akan maksimal gitu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah swasta nih, katakan swasta kan nggak dapat bos nggak sih swasta? Dapat juga. Tapi kalau swasta kan mungkin bisa dapat investor yang lebih gede, itu bikin sistem yang oke, itu baru bisa ya, dengan catatan ya itu duitnya memang memadai ya untuk membuat sistem yang proper gitu.
Nah kalau itu dan duitnya sudah oke, bukan dari dana bos, baru bisa hubungi Mas Anggit. Gimana? Di Layanan ID. Nah ini Mas, biasanya berapa memang menganggarkannya? Ya, kalau standar pembuatan aplikasi itu kan range-nya sangat lebar, mulai dari 90 juta sampai 300 juta, bahkan kita pernah deal aplikasi sekolah, super apps juga. Sekolah ya? Sekolah. Tapi super apps, jadi dia emang agregator gitu. Itu hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar ya? Berarti buat sekolah-sekolah swasta nih atau pengusaha-pengusaha atau yang mau bikin startup soal edukasi, oh harganya segitu ya, jangan pakai dana bos. Ingat, langsung hubungi Mas Anggit. Di mana nomornya? Nomornya ada di bawah gitu ya. Tapi tampilin pin. Bikin aplikasinya di layanan.id. Oke, sampai jumpa. Layanan ID, digitalisasi industri.